dan najis bagaimana utang-utang. Tapi sebagai ulama mengatakan air yang keluar dari hewan zulal itu bisa mensucikan. Ada lagi pendapat yang mengatakan zulal itu bukan merupakan hewan, akan tetapi hanya bentuk yang menyerupai hewan yang ada di dalam salju, dan ketika dia keluar dia akan cair. Ini bukan hewan sebetulnya, tapi bentuknya seperti hewan, tapi ketika dia keluar dari dalam es, dari dalam salju, maka dia akan mencair menjadi air. Ini keluar ini orang salju. Ini gambaran dari contoh itu sakit. Intinya air yang bersumber dari air yang merupakan kategori makhluk air sumber yang kedua adalah air awalnya. Ini hanya sekedar sebagai contoh itu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah air sumber yang sifatnya insaniah, yang bersumber dari manusia. Ada air yang bersumber dari manusia, keluar dari tubuh manusia. Tentu saja ini bukan semua manusia. Air keluar dari semua manusia, air kecil begitu. Air liur jelas tidak bisa, najis hukumnya. Al-insaniyah ini adalah air seperti air yang menyumber dari jari jemari mulia Nabi Muhammad SAW. Ini kekhususan bagi orang yang dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ada beberapa banyak riwayat, tidak hanya sekali para sahabat itu menyaksikan ada air yang langsung keluar dari jari-jari Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa riwayat, tidak hanya sekali. Di antaranya adalah riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik pernah mengatakan, Ra'aitu Rasulullah SAW pada sholatul asr. Aku pernah melihat Rasulullah SAW dan waktu melaksanakan sholat asar saat itu telah dekat. Telah datang waktu melaksanakan sholat asar. Maka saat itu faltamasan nasul wadu. Manusia saat itu, para sahabat yang lain sedang mencari air yang bisa dipakai untuk berwudu. Maka tetapi saat itu falam yajidu, para sahabat tidak mendapati air yang bisa dipakai untuk bersuci. Maka setelah itu fa'utiya Rasulullah SAW dibawa. Setelah sahabat ini mencari kesana kesini tidak ada air, ada salah seorang sahabat yang punya air tapi sedikit, yang hanya mencukupi satu orang. Air tersebut kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW. Kemudian saat itu Nabi meletakkan tangannya di wadah tersebut, dan saat itu keluarlah dari bawah jari jemari Nabi Muhammad air yang mengalir, sehingga sahabat-sahabat bisa wudu. Sampai dikatakan saat itu jumlah sahabat yang berhasil wudu dengan tangan yang mengalir dari jari Nabi Muhammad saat itu sekitar 70 sahabat yang wudu dengan air yang sebetulnya hanya mencukupi satu orang. Ini riwayat daripada sahabat bin Anas. Tetapi ada riwayat yang lebih hebat lagi. Ada riwayat yang lebih menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad begitu luar biasa mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Riwayat dari seorang sahabat. Ada seorang yang bernama Salim bin Abi Ja'ad. Salim bin Abi Ja'ad ini pernah bertanya kepada sahabat Jabir. Sahabat Jabir ditanyai, "Kam kuntum yaumas syajarah?" Wahai sahabat Jabir, berapa jumlah para sahabat yang saat itu ada di hari Syajarah, yaitu hari terjadinya perdamaian Hudaybiyah? Maka saat itu sahabat Jabir mengatakan, menjawab, "Kunna alfan wa khamsami'ah." Saat itu sahabat yang hadir ada 1.500 sahabat. Dan saat itu mereka
semuanya tertimpa kehausan, tidak ada air yang dipakai untuk meminum. Atau siapa baru para sahabat yang jumlahnya 1.500 orang ini saat itu mengalami kehausan. Kemudian waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dima'in fi taurin wa wada'aya rubihi faja'al al-ma' yakhruju min baini asabihi ka'annahu uyun. Maka kata sahabat Jabir saat itu kemudian ada sahabat yang membawakan Nabi air satu wadah. Saat dibawakan air satu wadah, kemudian Nabi meletakkan tangannya di wadah tersebut, dan saat itu kemudian mengalir dari jari jemari Nabi Muhammad air seakan-akan ada mata airnya namanya Nabi. Mengalir air seperti mata air, langsung mengalir dari jari-jarinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat yang jumlahnya 1.500 orang ini wasyaribna wa wasi'ana wa kafana, anehnya, ajaibnya, air yang berjumlah satu wadah kemudian dipegang oleh Nabi, mengalir dari tangannya Nabi, ini diminum oleh 1.500 sahabat. Bukan hanya puluhan sahabat, tapi 1.500 sahabat. Tapi air yang sedikit ini mencukupi, bahkan cukup. Tidak ada sahabat yang kekurangan sedikit pun sampai puas meminum air dari tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Salim bin Abi Ja'ad ini kembali bertanya kepada sahabat Jabir, kamu untung saat itu kalian berapa? Maka sahabat Jabir kembali mengatakan, kalau nabi anta alfin kafana. Kalau saat itu seumpama jumlah kami bukan 1.500, seumpama 100.000 sekalipun sahabat itu pengen minum dari tangannya Nabi pasti cukup. Jangankan 1.500, 100.000 sahabat pun saat itu seumpama minum dari tangannya Nabi, maka pasti air yang keluar dari tangannya Nabi mencukupi kami semua. Tapi jumlah kami saat itu hanya 1.500 sahabat. Ini termasuk daripada air sumberan yang bisa dipakai untuk bersuci. Seumpama saat itu air itu seumpama dari sampai sekarang masih ada, bisa kita pakai air yang bersumber dari tangan-tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini tidak akan bisa kita nikmati, ini tidak akan bisa terulang lagi karena Nabi Muhammad telah wafat. Ini hanya bisa dinikmati oleh sahabat-sahabat terdahulu. Bahkan air yang bersumber dari tangannya Nabi ini termasuk air yang paling afdal dari seluruh air yang ada. Jadi urutan air yang termulia itu, air yang paling utama itu air yang bersumber dari tangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena langsung pernah bersentuhan, bahkan keluar dari tubuh mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua air yang ada yang termulia adalah air yang pernah memancar dari tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau air Zam-Zam bagaimana? Air Zam-Zam ada di urutan kedua. Air Zam-Zam ada di urutan kedua dari air yang termulia setelah air yang keluar dari tangannya Nabi. Air yang keluar dari tangannya Nabi saat ini sudah tidak ada, sudah tidak bisa terjadi lagi karena Nabi telah wafat. Berarti kalau sekarang setelah air yang keluar dari tangannya Nabi tidak ada, maka air Zam-Zam di zaman ini menjadi air yang paling mulia yang ada di bumi. Air Zam-Zam itu memang air yang istimewa. Bahkan dikatakan oleh Nabi, ma'u Zam-Zam lima surikalah. Ini biasanya ini awal dewi ibu yang tadi mau bodi atau bodi mau umroh atau haji. Air Zam-Zam itu memang air yang istimewa. Dikatakan oleh Nabi, ma'u Zam-Zam lima surikalah. Air Zam-Zam itu tergantung niat ketika seseorang meminumnya. Diniati nopo mawon iso kabul, diniati nopo mawon iso dadi. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya yang bernama Al-Adkar, wa hadza mimma amila ulama. Ini air Zam-Zam diminum diniati itu termasuk mimma
diamalkan oleh para ulama wal akhyar dan orang-orang yang pilihan, orang-orang yang mulia, mereka semuanya mengamalkan ini. Fasadibu lima qalib rahujailah pananuha, maka mereka para ulama dan orang-orang yang mulia, orang-orang pilihan mengamalkan ini untuk tujuan-tujuan yang agung. Jadi berhajat di nopo boleh banyu saja, kemudian mereka minum diniati. Sayangnya biar nanti diberikan penyakit saya hilang ini. Insya Allah mantap tenangan kubun 5 surgalah. Saya minum air zam-zam bolak-balik ini macet, buruk-buruk. Ini berarti saya salah dengan dewi. Itu nek diminum mantap 5 surgalah. Ini yang mengatakan bukan orang sembarangan, bukan siapa-siapa lagi, tapi Nabi Muhammad SAW. Nek makani dengan nek yang haji yang umroh tiga air zam-zam, sebelum minum air zam-zam dia mau langsung diminum. Cakal di situ, ya Allah, Allah gak hajat dia. Ya Allah, saya punya keinginan dia. Kemudian minum, niati agar hajatnya dikabulkan oleh Allah. Dan ini diamalkan oleh para ulama dan orang-orang pilihan Allah. Dan di situ digunakan untuk hajat-hajat yang besar. Dan di situ dikabulkan mana mereka mendapatkan apa yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka air zam-zam ini setelah air yang mengalir dari tangannya Nabi menjadi air yang termulia yang pernah ada. Sehingga para ulama ini kan air yang termulia. Itu kan diombe keutamaan besar. Kemudian para ulama membahas air zam-zam yang dibutuhi, air zam-zam yang dimandi. Nah kita yang iman banyu zam-zam itu pokoknya kecewa hancur. Harga dilarang, begini hukum atau tamu ini yang dibayar sini. Ini cuma pembahasan. Kalau memang selama ada orang punya air zam-zam, setiap hari pakai air zam-zam. Kemudian air zam-zam itu kalau dibuat bersuci, bagaimana? Maka dibahas oleh para ulama di dalam beberapa kitab. Di situ terjadi perbedaan pendapat dari para ulama. Apa hukum ketika air zam-zam dipakai untuk bersuci? Yang pertama, pendapat yang pertama adalah dhahabal Hanafiyatu wa Syafi'iyatu wa Ahmad. Pendapat daripada madhab al-Hanafi Imam Abu Hanifah, wa Syafi'i, dan juga madhab daripada Imam Asy-Syafi'i, dan juga madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada satu ulama, bukan madhab Maliki. Madhab Maliki tidak semuanya, tapi sebagian ulama daripada madhab Maliki. Dari 3-4 madhab minus 1. Cuma dari satu madhab yang tertinggal ini sebutan mengikuti pendapat yang pertama ini. Ada sebagian ulamanya yang mengikuti pendapat ini. Pendapat yang pertama itu apa? Mengatakan jawazus isti'mal zam-zam min ghairi karoha. Pendapat ini mengatakan bahwa bersuci dengan air zam-zam itu ditafsir. Kalau bersucinya menghilangkan hadas seperti wudu atau seperti mandi besar, itu berarti menghilangkan hadas. Itu kalau pakai air zam-zam. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagian ulama dari madhab Maliki mengatakan bahwasanya kalau untuk menghilangkan hadas maka boleh tanpa dihukumi makruh. Jadi boleh seperti air biasa, sudah boleh kalau memang untuk menghilangkan hadas. Tapi kalau digunakan untuk menghilangkan najis, contoh dengan habis buang hajat berak, kemudian ceboknya pakai air zam-zam. Ini menurut ulama tadi, pendapat yang pertama ini, kalau dipakai untuk menghilangkan najis maka hukumnya makruh. Karena apa? Karena air zam-zam itu termasuk air yang mulia, tasrifan. Air yang mulia kok dipakai untuk menghilangkan kotoran itu kan kurang pantas. Makanya kalau memang dipakai untuk menghilangkan najis air zam-zam, menurut pendapatnya ulama ini yang pertama ini hukumnya adalah makruh. Tapi kalau untuk menghilangkan hadas untuk mandi boleh tidak makruh. Kalau menghilangkan najis, berak atau kecil, hukumnya adalah makruh karena air zam-zam air yang mulia, maka selayaknya dimuliakan, jangan dibuat untuk membuang kotoran.
Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Malik. Pendapat dari mazhab Maliki, ini pendapat yang kedua, mengatakan boleh menggunakan air zam-zam secara mutlak. Jadi tidak makruh sama sekali kalau mazhabnya Imam Malik. Cuma kalau mazhab yang pertama tadi dibagi untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Kalau najis makruh. Tapi kalau pendapat yang kedua, pendapat daripada mazhab Al-Maliki, hukumnya tidak makruh sama sekali. Tidak makruh sama sekali. Ada pendapat lagi yang ketiga, ini di antara pendapat dari mazhab Ahmad bin Hanbal juga. Ini ada sebuah pendapat yang mengatakan makruh secara mutlak. Jadinya musik budi terserah daripada bingung ya wis. Pengen nomor itu ketika ada perbedaan pendapat seperti ini bolak-balik kalau diulang fikih kali santri-santri itu atau bukti mawar, kalau ada perbedaan pendapat itu maka al-khuruj minal khilaf mustahabun, keluar dari perbedaan pendapat ulama, perselisihan ulama itu disunahkan. Caranya bagaimana? Kalau ada ulama yang memakruhkan, ya jangan dilakukan. Jadi nek pengen aman, mengikuti pendapat yang pertama, yaitu jangan dipakai untuk menghilangkan najis, tapi boleh dipakai untuk menghilangkan hadas. Meskipun hanya ukurannya larangannya hanya sampai di tingkatan makruh, bukan haram, bersuci dengan mau zam-zam itu bukan haram, tetapi hanya sebatas makruh. Ini kan bahas hukum bersuci dengan air zam-zam yang menjadi air yang termulia setelah air yang bersumber dari tangan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian urutan air yang termulia yang ketiga adalah Ma'ul Kautsar, air telaga Kautsarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu air yang termulia. Urutan ketiga, Nabi pernah mengatakan, pernah bersabda, innali haudwan, aku itu punya sebuah telaga. Al-hu kama baina ailata ilal Ka'bah. Yang lebarnya telaga itu nanti antara kota Makkah atau Ka'bah dengan Baitul Maqdis. Di telaganya Nabi ini sangat besar. Antara Palestina, Baitul Maqdis sampai Ka'bah itu luasnya ukurannya segitu. Kemudian telaga itu nanti itu asyadda bayadan minal laban. Airnya lebih putih daripada air susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada air madu. Fihi aniyatun ada 7 di sana. Di dalam telaga itu nanti ada wadah-wadah yang di situ sesuai dengan hitungan atau sama seperti hitungannya bintang-bintang yang ada di langit. Jadi banyak wadah-wadah di telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengalir, kalau sekarang 2 keran seperti 2 pancuran, misalkan 2 keran di telaganya Nabi mengalir 2 keran atau 2 pancuran dari surga. Jadi ada sumberan 2 pancuran dari surga. 1 pancuran terbuat dari warikin aibitotin dari perak, 1 pancurannya lagi nanti terbuat dari emas. Maka telaga ini ketika nanti diminum oleh umatku, man syaribahu lam yamma ba'dahu abada, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Akan tetapi man kadzdzaba bihi, barang siapa yang tidak mempercayai telaga tersebut, siapapun yang mengingkari keberadaan telaga Kautsar tersebut, maka akan musib di surga, maka dia termasuk orang yang tidak akan diberikan minum daripada telaga tersebut. Padahal nanti di hari kiamat itu hausnya itu luar biasa. Yang mati maut itu, dengarkan dari dia orang yang meninggal itu kalau sakaratul maut itu di dalam salah satu riwayat itu seumpama lautan biha dunia, seumpama seluruh laut dunia ini dihidupkan kepada dia, saking ngoroi air, seluruh air lautan itu sebanyak itu seumpama dihidupkan kepada orang
banyak Nabi dan bersinggungan langsung dengan sungai Nil, termasuk Nabi Musa saat bayi itu pernah ketika bayi dikejar-kejar oleh Firaun, apa itu maksudnya dicari-cari oleh Firaun, semua bayi yang laki-laki dan dibunuh. Nabi Musa dikejar oleh sungai Nil. Sungai Nil juga sungai yang dibelah oleh Nabi Musa. Apa itu juga banyak para nabi yang di situ berhubungan langsung dengan sungai Nil. Makanya sungai Nil ini menjadi sungai yang istimewa. Bahkan ada riwayat secara goib sungai Nil ini sungai yang memiliki sambungan dengan sungai yang ada di surga. Itu ada riwayat yang seperti itu. Nah, jadi termasuk air yang mulia, Naini Misro, yaitu air sungai yang ada di kota Mesir. Kemudian baru sungai-sungai yang lain. Itu air yang termulia. Nah, kalau sekarang yang bisa kita nikmati, sering yang kita nikmati air Zam-Zam itu tadi, itu termasuk air yang mulia. Jadi itu adalah air yang memancar. Ini kembali kepada pembahasan yang pertama tadi, air yang bisa dipakai untuk bersuci. Yang pertama adalah air yang itu bersumber dari dalam tanah, kemudian dari dalam hayawanian tadi atau insannya, yaitu air yang mengalir dari tanah mulia Nabi Muhammad SAW. Semuanya bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian golongan air yang keluar dari tanah yang kedua adalah air sumur. Semua air sumur itu bisa dipakai asalkan tidak berubah. Kalau ada air sumur kemasukan bangkai ayam sehingga berubah baunya, apalagi brodol-brodol teh semua, itu harus dibersihkan dulu. Nanti kan dalam pembahasan air ini, air itu hukumnya mutlak atau bisa dipakai untuk bersuci asalkan tidak berubah sifat-sifatnya. Sifat air itu ada 3, bau, warna, rasa. Itu tidak boleh berubah. Nanti dibahas makin lebar setelah pembahasan ini. Kemudian yang ketiga adalah air sungai. Air sungai itu juga bisa dipakai, termasuk air mutlak, air yang bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian yang terakhir adalah air laut. Air laut itu juga air yang bisa dipakai untuk bersuci. Ada sebuah riwayat seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini adalah berubah. Wahai Rasulullah, kami pernah naik perahu, kemudian melintasi lautan. Walau mana belum ada dari minal, dan kami membawa sedikit dari sifat air tawar yang kami bawa dari daratan saat naik kapal di lautan hanya sedikit. Fa'in tawakalna, jika kami pakai air sedikit tersebut untuk wudhu, maka kami habiskan, kami nanti akan kehausan. Apa dan tawakal min ma'il, maka kami boleh berwudhu daripada air laut. Ini Nabi jelas mengatakan buat tohur ma'il al-hilmu kita. Air laut itu adalah air yang suci dan mensucikan. Langsung dinyatakan oleh Nabi At-Tahur sebagai dalil bahwasanya air laut adalah termasuk air yang bisa dipakai untuk bersuci. Air laut dipakai untuk bersuci nanti ramena, nanti rasanya urusan pena, urusan pena. Ini kan boleh atau tidak? Jadi boleh berwudu, cebok dan lain sebagainya dengan air laut. Dalil langsung dari